Pagi ini terjadi sekitar pukul jam 6 pagi lewat 15 menit. Ada tanda keajaiban kuda terbang di atas terminal Bungur Asih, Surabaya. Subhanallah. Masya Allah. Tanda-tanda alam apa ini, ya Allah. Halo, mana wajahmu dek? Ya, ketemu lagi dengan saya Andi dan Elia. Agak maju dah, agak maju ya. Ya, saudara, malam kemarin saya mendapatkan sebuah video yang saya dapatkan dari keluarga saya di desa. Iya, namanya Video Mami itu Ida. bukan Mami Ida yang kasih deh, Tante Desi. Siapa? Tante Desi. Iya, Tante Desi. Video itu berdurasi hanya 29 detik. Tetapi di video itu muncul penampakan kuda putih di Surabaya tepatnya. Ya, dengan munculnya seekor kuda putih yang lari di awan ya. Iya. Ya, saudara, tanda-tanda apa lagi ini yang muncul di awan ya? Kita tahu bahwa kadangkala untuk menyatakan sesuatu hal Tuhan pasti menunjukkan dahulu tanda-tandanya. Coba kita melihat di dalam Alkitab. Di Alkitab membahas tentang kuda putih itu ada di dalam dua kitab, yaitu Zakaria dan kitab Wahyu. Betul. Kitab Wahyu, saudara bisa membaca di dalam Zakaria pasal 1, nanti ada di situ ya, ada penglihatan Nabi Zakaria, ada beberapa kuda, tetapi saya rindu membahasnya di dalam Wahyu pasal 6. Saudara bisa membuka di dalam Alkitab saudara, Wahyu pasal 6, atau saudara bisa membaca di bawah ini, oke? Saya akan tampilkan di layar. Wahyu pasal 6. Ya. Ayat yang kedua. Ya, saya baca dari ayat pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru mari. Ayat 2, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Wow, ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan padanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Di dalam sejarah kehidupan kita hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang mengalami kemenangan atas kematian. Kuda putih itu jahat. Kuda putih itu tidak jahat. Kuda putih itu adalah kuda putih itu di dalam Alkitab, di dalam pasal 6 ini adalah hewan yang akan ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Dikatakan adalah yang menunggangi memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu dia maju berperang untuk merebut kemenangan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, saudara, dalam kehidupan kita selama ini, bahwa pemenang yang menang atas maut, yang pernah bangkit dari kematian adalah Tuhan Yesus. Iya. Coba kita lihat lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-14, Wahyu pasal 19, ayat yang ke-14. Ayat 11 dan 14. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ayat 14. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat.
ya, munculnya kuda putih. Walaupun secara kasat mata kita bisa melihat, tetapi di dalam kitab Wahyu, Rasul Yohanes pernah mendapatkan sebuah penglihatan di dalam rohnya, munculnya kuda putih. Ya, puji Tuhan, kalau belum terlihat siapa yang menungganginya, tetapi munculnya kuda putih saja, saya yakin dan percaya itu menunjukkan sebuah tanda-tanda di mana Tuhan semakin dekat akan datang kembali 2 kali, dan dikatakan Dia akan menghakimi dan berperang dengan adil. So, ada waktu untuk kita berdoa. Jangan sampai kita dihakimi dan kita mendapatkan hukuman. Tapi saya percaya bagi orang yang percaya, Dia adalah setia dan adil. Dia akan membawa kita kepada kebenaran. Amin, adik. Yesus memberkati. Dia akan buat. Hidup manusia tetap, hatinya tetap sama, hari pun berlalu. Tuhan di tengah kita sebagai orang percaya yang biasa saja, Dia punya tujuan dan keilahian yang orang lain